Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pencinta podcast seotak. Jadi hari ini suasana kita agak berbeda ini. Iya. Ya, kita bermain di pinggir sawah lagi. Bermain di pinggir sawah, tentu juga dengan konsep yang berbeda. Iya. Kalau sebelumnya kita itu bercanda, membahas politik jenaka kan, hari ini mungkin kita agak serius ini. Jadi dalam pembahasan hari ini kita mungkin sedikit membahas tradisi yang ada di Sulawesi Tengah. Adapun tradisi itu, ini tradisi sering digunakan orang dalam menyembuhkan. Iya. Menyembuhkan penyakit. Hari ini kita kehadiran narasumber. Jadi narasumber kita hari ini yang akan menjelaskan sebenarnya tradisi ini apa namanya. Iya. Kan begitu toh? Terus manfaat-manfaatnya di lingkungan suku kita atau di daerah kita itu sebenarnya apa? Oke, mungkin langsung saja. Sebelumnya saya mau tanya, tapi namanya kita siapa ini? Nama saya Ahmad Hitler. Saya alamat di desa Ngombo Induk, Kecamatan Tanam Toge, Kabupaten Donggala. Oke. Sehari-hari aktivitas sehari-hari adalah, saya juga seorang petani sekaligus juga pegiat-pegiat tentang budaya. Mudah-mudahan bisa pembahasan hari ini bisa kita temukan satu kesimpulan sebenarnya Bali ini seperti apa. Iya. Ini kan budaya yang kita mau angkat ini persoalan Balia. Iya. Nah, kalau Balia ini sebenarnya di Tanah Kaili ini dikenal sebagai apa? Dasar kata Balia ini apa maknanya? Ya, kita bahas dulu kata Balia sebenarnya apa. Iya. Kalau menurut dialek Kaili Rai itu Bali iya. Bali iya. Bali iya, bukan Balia. Bali iya. Tidak ada jeda Bali dengan iya. Oh, berarti tidak ada ye di situ. Ya, tidak ada. Bali iya. Bali iya. Oh, koma berarti. Koma. Iya itu menandakan dia. Bali itu sama dengan bagaimana rubah dia. Bali Rubah iya. dia. Rubah dia. Ini konotasinya rubah dia ini mau dirubah seperti apa? Karena pada dasarnya Balia itu kan salah satu ritual kepercayaan orang Kaili pada umumnya. Walaupun sekarang mungkin di kota-kota besar sudah mulai agak berkurang. Iya. Tapi kalau di daerah-daerah pinggiran seperti daerah-daerah di luar kota Palu, khususnya Wombo ini. Wombo itu masih kental. Masih kental terhadap ini. Masih kental. Pada umumnya daerah-daerah pesisir masih kental. Ini kan kalau masyarakat umum mengenal Balia itu mistis. Iya. Nah, kemudian orang sering mengkonotasikan itu syirik dalam agama Islam misalnya. Iya. Nah, tapi orang mungkin tidak tahu makna Balia ini kan kembalikan dia. Iya. Nah, ini sebenarnya ada berapa jenis dia dalam adat Kaili ini? Iya. Artinya begini, kita feedback dulu ke sebenarnya kapan munculnya Balia kan seperti itu kan. Ini cocok ini. Kapan munculnya Balia? Supaya orang tahu. Supaya orang tahu. Pasca sebelum masuknya agama di khususnya dari dataran Kaili kan. Iya. Di Lembah Palu dan sekitarnya ini. Itu kan masyarakat Kaili sudah ada punya kepercayaan dulu. Banyak animisme dan dinamisme kan. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian di balik kepercayaan salah satu muncul yang kepercayaan adalah tentang Balia ini. Nah, kemudian masuk ke periode Islam kita, Walaupun sudah masuk periode Islam, tapi Balia ini masih ada. Masyarakat Kaili masih sangat percaya dengan Balia ini. Sehingga ketika kita sudah masuk periode Islamisasi di Lembah Palu dan sekitarnya, Balia tidak akan hilang begitu saja. Tidak hilang, karena salah satu budaya yang sangat melekat dan sangat masih dipegang teguh oleh masyarakat Lembah Palu dan sekitarnya, khususnya masyarakat Kaili masih dipegang teguh. Sekali itu barangkali awal mula sehingga agak susah kita misalnya kita ingin dihilangkan, betul-betul kita hilangkan dari kepercayaan khususnya orang-orang Kaili. Mungkin dari situ awalnya.
Jadi Kalau jenis-jenis balia ini apa saja dia, Om? Apakah dia hanya digunakan pada saat ritual Penyembuhan. penyembuhan Iya, ya. atau ada yang lain? ya, Kalau yang setahu saya, Ya. ada dua sebenarnya. Pertama, ada yang di ritual khusus ritual untuk penyembuhan, macam syukuran ketika sudah habis panen atau syukuran seperti apa. Tapi kebanyakan hanya dua ini. Yang pertama tentang penyembuhan, yang kedua Ada namanya dia, Om? Ada, ah, Apa namanya? ada namanya. Ada ya, kalau saya tidak salah itu ada 3 itu balia sebenarnya. ada 3 ya. Ada 3 jenis balia. Kalau khusus misalnya penyembuhan itu balia apa namanya, Om? Penyembuhannya ada macam-macam. Ada macam juga. Ada Beberapa macam ada juga. tipe penyakit dalam, kalau secara medis kategori penyakitnya Agak berat. agak berat, Ah, lain iya. juga balianya. Yang sedang lain juga balianya, yang agak ringan lain juga balianya. Seperti itu. Dan balia ini tidak semua balia ini harus bergerak seperti yang kita lihat selama ini kan. Iya. Selama ini kan konotasinya pemahamannya kita itu balia itu yang kayak lompat-lompat atau seperti apa. Tapi ada Iya. juga yang tidak seperti itu. Ada yang cukup di tempat seperti ini saja, kemudian dibuatkan ritualnya, itu sudah balia sebenarnya. Tapi tergantung dari apa namanya, dari analisis dari dukunnya. Iya. Ini tipe penyakitnya seperti ini. Oh ini seperti ini. Sama juga seperti dokter kan. Ya. Oh ini tidak perlu rujuk. Oh, Ini iya. harus dirujuk kan seperti itu. Kalau misalnya cuma sakit demam, Ya. cuma ini obatnya Ini dia. saja obatnya. Begitu dia. Bilang, nah kontia saja ini tidak perlu dirujukkan seperti itu. Ya. Itu kalau istilah dalam ritual. Jadi Pertemuan orang Kaili kan seperti itu. begini, Om, yang saya ini kan termaksud ini toh, anak-anak baru ini. Iya, iya. Anak-anak baru yang baru mengenal, yang orang bilang kita tidak hidup di zaman Babalia. Ah, Toh, itu pun Babalia ini juga kita sudah dengar, tapi kita tidak tahu sebenarnya ritualnya seperti apa, kan begitu Iya, toh, iya. bagaimana modelnya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pemahaman nanti untuk anak-anak yang segenerasi dengan saya kan. Sebenarnya model-model dari Babalia, toh, itu dia itu seperti apa? Apakah mungkin Babalia ini seperti orang misalnya ditaruh baki saja di tengah, dibacakan ayat kursi ataupun apa, toh kan begitu toh? Ataukah mungkin ada memang dia punya tarian sendiri? Nah, iya, iya. ini yang perlu kita tahu sebenarnya. Oh iya. Ah, Ya berarti ada gerakan-gerakannya tuh. Iya. Nah, Iya. ada gerakan-gerakan. Misalnya kita ambil contoh tentang balia, katakanlah seperti tampilangi. mm, Tampilangi ini kan tingkatan tinggi dia, kalau tampilangi. Artinya tampilangi ini kalau jenis penyakitnya dianggap sudah penyakit agak kronis, Kronis. maka tampilangi inilah yang dipercaya sebagai penawarnya. Iya. Seperti itu. Nah, tampilangi ini dia balia tingkatan tinggi nih tampilangi. Ini biasanya ditampilkan di tempat tertentu dan dibuatkan semacam orang-orang, kalau penyebutan secara orang kayak itu dibuatkan sebuah Oh, tenda. tenda seperti itu. Nah, itu ada gong, ada gendang, ada apa di situ, kemudian ada pisang ditanam apa, ada kambing disiapkan seperti itu kan. Iya. Itu tergantung, misalnya kambing berapa orang yang harus dibuatkan, yang harus disembuhkan ini. Kalau misalnya 2 maka 2 ekor kambing. Kalau hanya 1 ekor kambing. Kalau hanya 3 ekor kambing. Ada istilahnya beli darah saja. Iya. Seperti itu. Beli darah itu. Beli darah begini misalnya. Misalnya saya. Iya. Saya ini pemain utama. Ah. Pemiu ini mau masuk juga. Cukup beli darah saja, bawa ayam saja 1 ekor. Oh, itu untuk simbol. untuk bergabung Ikut bergabung di dalam. Pemiu ikut masuk dalam ritual itu. Misalnya, saya ini rasa tidak enak. Saya juga mau ikut balia ini. Boleh daftar saja sama sandonya, sama Iya. dukunnya. Daftar. Itu namanya beli darah. Beli darah ya? Nah, bawa ayam 1 pasang. Gitu. Beda dengan yang betul-betul yang harus disembuhkan ini. Dia harus siapkan semua. Oh ya, berarti kalau yang dalam konteks biasa dibuatkan sabua atau tenda itu memang hanya memang penyakit-penyakit yang tidak terlalu parah dia. Ya. Ada juga bukan cuma sakit, kayak sakit penyakit secara medis kan. Iya. Misalnya penyakit di dalam. Ada juga karena biasa secara medisnya juga itu biasa ada gangguan. Itu bisa juga. Bisa juga. Sudah ada upaya medis tapi tidak bisa sembuh. Maka alternatif mungkin seperti ini. Tapi kalau
Balia ini dia khusus untuk suku Kaili. Setahu saya yang saya pelajari selama ini mungkin hanya di Kaili saja ada. Mungkin ada di tempat lain, tapi namanya lain. Oh, berarti dia ini siapapun istilahnya siapapun yang sudah minum air kaili ini, Ya, satu meskipun dia orang Jawa, orang saja. Bugis toh, Iya. ketika dia kena penyakit harus Ya, di satu saja bisa. Babalia juga. Bisa Hmm. kalau dia menginginkan. Iya. Iya, kalau Oh, diinginkan. gitu. Jadi dia tidak harus. Tidak bukan harus, sifatnya Nah, pemaksa. ada beberapa orang yang setemukan. Iya. Iya. Karena kebetulan saya biasa kalau di tempat lain ada yang bikin ritual Balia itu. Iya. Biasa saya diberitahu, di sini ada kegiatan Balia di sini. Saya datangi biasa. Kalau saya punya kesempatan saya datangi. Iya. Dan saya tanya ini yang Balia orang apa? Iya. Bukan cuma orang Kaili, tahu saja. Ada Bukan. yang non Kaili, ada yang dari Jawa, ada yang dari Selatan Makassar. Malah ada yang pernah saya nonton yang dari Sumatera dibikinkan adatnya Di sini. di tempat lain. Oh, di Tempat tempat lain. Tapi di Lembah Palu. Di Lembah Palu. Ada juga yang bikin di sini, tapi kalau nggak salah yang dari Selatan, dari Makassar, Dibikin di bikin sini. di sini. Jadi tidak khusus bagi hanya orang Kaili yang bisa bikin, tidak. Kalau Tergantung dari sisi budayanya, Om, makna gendang ini apa? Kan di situ ada gendang, Iya. ada hewan, Ada Ya. seruling. ada seruling. ya begini. Balia ini mesti harus ada gerakan kalau menurut pemahaman saya. Iya. Karena apa? Karena trans istilahnya itu dia masuk untuk masuk pada saat ritual itu sudah mencapai yang tingkat tinggi itu memang harus dipancing dengan itu, dengan musik, Dengan musik. seperti itu. Misalnya pakai suling tol saja, Ah. ada Iya. yang mesti pakai gendang, ada yang mesti pakai gong, ada yang tiga-tiganya, ada yang diputar-putar pakai piring. Itu sebenarnya hanya untuk memancing saja, sebenarnya. Hanya untuk memancing supaya dia bisa, katakanlah dia bisa kesurupan. Iya. Itu. Oh, itu berarti maknanya ritual pemanggilan, Dia memanggil. memanggil. Dan jenis pukulannya beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda, iramanya beda. Ada irama khusus memanggil, Oh, itu khusus sendiri. khusus sendiri. Ada irama khusus bermain. Ada irama khusus mengembalikan dia, seperti itu. Oh, ada 3 irama. Ya, 3 irama. Jadi kalau sudah datang bermain beda lagi. beda lagi bunyinya. Beda. Ketika sudah mau disuruh balik, Beda Beda lagi. lagi. Iya. Dan itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Jangan yang mau kasih kembali justru yang bermain tidak mau kembali. Begitu juga pada saat Iya. memanggil, Iya. dia main irama bermain. Iya. Tidak beratang Tidak gitu. beratang. Begitu. Kalau yang apa namanya yang bulenya itu pasti tahu. Bule yang mainkan itu alat. Bule namanya. Oh, nama pemainnya itu Iya, bule. Istilahnya bule. berarti Bukan bule panggilan untuk luar negeri ya, Bukan, bukan. bukan. Berarti Bukan. di dalam tradisi Babalia ini, toh itu hanya memang memainkan notasi musik, ataukah ada juga yang berdendang? Ada yang berdendang. Ada yang berdendang. Ada. Notasi musik ada yang berdendang. Hmm, Nah, yang berdendang ini cuma satu dendangan saja atau Tidak, apakah macam-macam. beda-beda? beda-beda. Dendangan panggilan juga beda. Ada yang memanggil, ada yang memohon, ada yang mengembalikan seperti itu. Ya, Tapi ya. kalau dendangan dengan ritme musik ini itu dijadikan sebuah karya tanpa ada ritual, itu enggak apa? Om? Tidak apa-apa. Enggak apa ya? Iya. Saya malah saya punya pemahaman. Alangkah bagusnya kalau kita ke nilai seninya. Oh ya, Nilai dendangannya seninya, ini kan? Seninya yang lebih Iya. kita utamakan. Nilai seninya seperti apa? Ya, karena kalau untuk mistiknya itu untuk khusus kepercayaan Sando. Iya, sando saja. Begitu. Tapi jangan pandang Babalia dan Babalia ini kan pelaksanaan. Iya, Kemudian Balia ini namanya. iya. Nah, itu jangan dipandang sebagai mistik, tetapi ini harus dipandang sebagai sebuah karya Ya, seni sebuah leluhur. karya seni. Artinya ini kan kearifan lokal yang Kearifan lokal. Ya. Seperti itu. Itu ada kelompok-kelompok seni yang memainkan itu. Ada, Dalam pertunjukan misalnya, tapi bukan dalam ritual adat. ada. Ada. Berarti dalam hal ini pelaku-pelaku seni ini biar diundang di pesta kawin bisa ini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa di pesta kawin, mereka memainkan tidak sampai masuk ke ritual. Oh, Ya, cuma hanya- sekedar Hanya dendangan. memainkan dendangnya saja. Dendangnya Memainkan seperti ritme apa, musiknya, ya, ritme memperkenalkan musiknya budaya. Oh. Nah, ini ya, kan yang belum ada. ya. Selalu yang muncul itu adalah ritual adat. seperti apa. Ya. Babalia adalah ritual adat, Ah. bukan masalah tentang dendang seni budaya kan? Ya. Iya. Pemahaman kita selama ini, pemahaman umum selama ini kan, kalau sudah bicara soal budaya berarti sudah ritual penyembahan. Ya. Penyembahan seperti itu. Iya. Padahal bukan cuma seperti itu.
ada orang tampil Balia itu misalnya dia kan hanya menampilkan nilai seninya saja seperti itu. Jadi itu bukan syirik, bukan pemujaan, tapi ini sebagai karya seni leluhur. Karya seni. Cuman kan konotasinya orang yang selama ini tuh, khususnya Iya. kita orang masyarakat awam, anak-anak seusia kita ini, Iya. kan tidak pernah masuk ke ranah-ranah itu dan tidak pernah diperkenalkan ini. Masalah kita cuma tahu Babalia itu penyembahan, Babalia itu misalnya Penyembuhan pemanggilan, penyakit, kan begitu kan? penyembuhan penyakit. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita jelaskan Iya, sama generasi-generasi sekarang dan orang-orang yang belum tahu Babalia. betul. Dengan orang-orang yang suka menjas bahwa syirik. Iya, Gitu. itu. Nah, ini kan begini. Kalau ritual misalnya, kalau saya pernah ikut, saya pernah lihat juga ini, Iya. ritual Padendang itu suku Bugis punya. Bugis, Padendang. Padendang itu dia menyambut hasil panen. Ya. Jadi itu ritualnya itu sekedar tumbuh perahu yang dari kayu dikasih Iya. bocor sampai pagi. Sampai pagi. Apakah Babalia ketika penyambutan panen begitu juga atau beda? Beda. Beda dia. Iya. Kalau Iya. Babalia itu bagaimana dia? Kalau ada yang namanya punja. Punja Punja. dia. Punja namanya. ini punya tingkatan ini biasanya kita tampilkan pada saat kita panen. Iya. Punja ini juga diiringi juga dengan alat seperti Balia. Begitu juga. Iya. Menari juga, ada yang menari juga. Ada juga yang menari, ada gendang. ada juga apa namanya? Gendangnya ada juga. Gendangnya ada juga. Iya. Ungkapan apa namanya? Terima kasih kepada Sang Yang Kuasa kan. Iya. Oh, panen kami tahun ini berhasil seperti apa. Kalau misalnya panen gagal ada juga dendangnya. Oh, ada lagi. Ada lagi dendangnya. Memohon supaya jangan dikasih kami seperti ini. Iya. Berarti dendang di penyembuhan dengan dendang di panen itu berbeda. Beda. Ini Beda. kekayaan budaya Kekayaan ini. budaya beda. Beda. Artinya Ini begini. kita di situasi sekarang ini kan ini di tengah sawah ini. Iya ya. Padinya sudah menguning. Berarti tidak lama lagi ada upacara syukuran. Ada syukuran. Ada syukuran. Berarti Babalia juga akan ditampilkan kalau begitu. Tidak Balia dia semacam syukuran apa Panen. namanya, panen begitu. Seperti yang saya bilang apa namanya tadi ritual apa namanya ritual juga tapi dia hanya berupa Syukuran. syukuran saja. Saya jadi penasaran ini Om kan. Saya jadi penasaran ini kan tadi ini di dalam Babalia ini kan ada yang namanya syair. Bicara dendang ini tuh. Iya. Berarti ada syair ini. Ada syairnya. Yang saya jadi penasaran kan ini tuh Om, syair yang dikeluarkan dari dendangan ini dalam bentuk berbahasa Kaili ataukah bahasa lain? Kan biasa Ada bahasa tertentu Ada bahasa yang tertentu. hanya pelakunya yang pahami. Oh, dia juga bukan bahasa Kaili, bukan bahasa Arab, Iya. bukan bahasa apa dia? Iya, ada hanya pelakunya yang pahami bahasa itu. Itu dinamakan bahasa apa dia? Bahasa kalau penyebutannya secara ritual namanya Anitu namanya, bahasa Anitu. Bahasa Anitu, Anitu. Ya, bahasa Anitu. Artinya bahasa-bahasa yang hanya mereka pelakunya itu yang pahami apa yang dia sampaikan sebenarnya. Tapi dalam bahasa itu bentuk doa atau misalnya kan kalau kayak macam penyebutan misalnya kalau kesannya bahasa Kaili itu kita ini bicara tentang syair-syair kan biasa orang menyanyikan syair itu ada Ya. bentuk doa biasa ampuni sembuhkan Ya. dan lain sebagainya. Ini dalam bahasaan itu ini dia apakah pengucapan syair itu adalah doa atau bagaimana ini? Ada yang berupa doa. Berarti Berupa setiap doa. ucapannya di orang itu adalah permintaan. Ada permintaan, ada berupa doa. Jadi syair-syairnya itu sebenarnya isinya doa. Doa ya. Ya, doa permohonan apa namanya dijauhkan dari bala, doa permohonan disembuhkan dari penyakit ini, Iya, atau doa untuk tolak bala misalnya seperti apa kan? Iya. Iya. Seperti itu. Macam tolak bala itu juga lain juga apa namanya ritualnya yang kita lakukan. Syairnya juga lain. Syairnya juga lain. Ada berapa jenis syair dia, Om? Kalau seingatnya, Om. Kalau syair macam-macam syairnya. Macam-macam. Macam-macam syair. Kalau yang biasa saya dengar itu ada yang kalau tampilannya lain juga syairnya. Iya. Salonde lain juga syairnya. Kemudian jinja lain juga syairnya. Lain syair. Rumba lain juga syairnya. Kalau rumba ini kan yang baru kalau rumba ini. Ini rumba belum lama sebenarnya. Siapa yang adakan dia, Om? Rumba ini nanti periode sekitar tahun 70-an Baru ada. yang rumba karena sudah mulai dimodifikasi nih ini Bali ya sudah menggunakan gitar.
Oh, Oh, dulu awal mulanya dari Berarti gitu. hanya Tidak gendang. pakai kita, hanya gendang, gong apa semua itu saja. Cuma sekarang karena muncul lagi namanya rumba, kayaknya pakai gitar sudah. Seperti itu. Lama-lama pakai elektron sudah nanti. Yang penting jangan pakai band. Ini yang Tapi susah. tidak masalah kalau itu Iya. dijadikan sebuah karya seni Iya, begitu. itu nilai seninya sebenarnya. Iya. Itu nilai seninya. Itu nilai seninya. Artinya begini, ada pemahaman, Iya. pemahaman itu kan sama dengan menyembah itu kan syirik. Iya. Ya, artinya kalau pemahaman kita, kalau kita memahami sampai ke sana, memang syirik. Iya. Tapi saya pikir yang pemahaman mereka yang melakukan ini, mereka tidak akan menyembah itu. Tidak. Iya. Jadi ada batasan. Ada batasannya. Tidak sampai ke sana. Dan berapa orang saya sudah tanya-tanya, Iya. terutama pelaku-pelakunya itu. Iya. Tidak sampai ke sana menurut mereka. Tidak sampai ke sana. Kan tidak mungkin mereka misalnya ngomong ini selain dari Allah. Tidak. Mereka tidak sampai ke sana. Ini seperti tadi, kenapa sampai seperti ini? Misalnya tiba-tiba ini kan trans namanya, tiba-tiba kayak kesurupan. Iya. Seperti itu. Nah, apakah kamu ini memang sudah harus masuk ke wilayah itu? Tidak. Tidak masuk ke wilayah itu. Kami tidak mungkin akan membuahkan Tuhan disembah. Tidak mungkin seperti itu. Itu menurut mereka. Iya. Menurut mereka Tetap bermunajatnya itu kepada Tuhan. Iya. Memintanya tetap kepada Tuhan. Iya. Hanya proses yang dilakukan ini hanya sebagai media. Media. Iya. Begitu. Mungkin itu lebih tepat Ya. itu. Ya, Lebih di tepat, situ kan? batasannya. Ya. Artinya ini medianya, tapi ujung-ujungnya minta kepada Allah. Iya. Iya. Seperti itu. Begitu. Sama dengan ketika misalnya kita doa apa namanya ini ya. Biasa kan ada di lingkaran masyarakatnya kita itu di akhir Ramadan Oh, baca atau Qur'an. pada saat setelah selesai sholat Id itu kan ada baca Ada- doa ada di rumah itu. baca-bacanya. Di situ kan ada orang siapkan makan Iya. dengan Iya. jenis-jenis pulut dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bukan memuja kepada sesuatu yang lain, Iya. bukan mempersembahkan makanan ini kepada siapa, Bukan. begitu. Iya. Makanan ini hanya untuk bentuk orang yang rasa datang, kan? syukur, begitu. Itu kan hanya ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Sehingga biasanya kalau misalnya di akhir Ramadan saja atau di awal-awal Iya, sebelum Ramadan. Ramadan, di akhir Ramadan atau setelah masuk Syawal biasa kita setelah kita habis sholat itu kan, Iya. bisa kita undang yang baca-baca ke rumah dulu. Itu kan hanya ungkapan rasa syukur saja. Masih bisa kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Iya. Iya. Saya kira begitu juga ini Balia ini. Tidak sampai ke arah masuk ke wilayah ranah mistisnya itu. Tidak. Sudah tidak percaya kepada Allah, tidak seperti itu. Tapi tidak tahu lah kan pemahaman orang kan beda-beda. Iya. Orang beda-beda. Kalau saya arah pandang saya tidak seperti itu saya. Tapi yang belum kami ketahui sekali kan, makanya kita bicarain itu. Setelahnya kita buat kegiatan ini dari yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini Om, setelah misalnya ada ini ritual penyembuhan kan, penyembuhan penyakit. Nah, sudah ada beberapa bukti enggak terkait Babalian memang betul-betul sembuh ini? Kan begitu kan? Iya. Nah, jadi misalnya dia sakit keras ini, dibawa ke rumah sakit ini. Tidak ada di ronsen, perubahan. di USG tidak kelihatan penyakitnya. Toh, tapi setelah di Babalia dia sembuh. Pernah enggak terjadi di Ada sini? beberapa kejadian seperti itu. Ada beberapa yang sudah ke dokter, sudah mulai diagnosis medis, sudah ronsen, sudah apa semua kan. Hampir semua upaya medis sudah dilakukan. Tapi tidak ada perubahan. Tapi dicoba dengan upaya non medis seperti ini. Ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Tapi tidak serta-merta langsung hilang. Iya. Butuh proses juga. Saya kira memang tidak seperti semua membalikan telapak tangan begitu main bali langsung tidak. Iya. Tapi butuh proses juga. Butuh proses juga. Seperti itu. Saya kira sama dengan medis kan, tidak langsung serta-merta langsung sembuh. Iya. Butuh proses juga. Tapi saya pikir kalau hasil akhirnya sama saja menurut saya, karena apa? Lewat medis juga mungkin butuh proses, lewat jalur ini butuh proses. Sudah garisnya memang seperti itu. Iya. Garisnya memang sudah harus seperti itu. Anak juga lewat Bali tadi sembuh, tapi pakai medis dia sembuh. Ada sembuh. Ada sembuh. Macam kejadian yang baru saya alami kemarin lewat saya punya kemanatan. Iya. Sudah dibikin kembali ya. Tidak sembuh. Tidak sembuh. Bawa ke rumah sakit di di
di foto itu apa Oh iya, namanya? di ronsen. Ronsen. Bukan bukan ronsen, di Apa? di CT, apa CT namanya? scan. Di CT scan. Ya. Nah, Rupanya dia ada apa namanya? Ada di otaknya itu ada Be- cairan, oh, Ada cairan di otak. Cairan otak. cairan di otak. Sudah disedot, Ah, ah. sudah sembuh sekarang. Pas sudah bikinkan adat tidak sembuh karena Tapi sebelumnya itu dia pernah berperiksa enggak? Sebelum dibikin adat. Sebelum dibikin adat? belum tidak pernah. Tidak pernah. Oh, berarti nanti setelah buat adat baru dia berperiksa. Iya, setelah buat adat kayak tidak ada perubahan. Coba kita pakai jalur medis. Iya. Nah, seperti itu. Ada juga yang sudah dari medis tidak ada perubahan, Ya, buat Babalia, dibikinkan adat, sembuh. sembuh. Oh, gitu. Artinya tetap yang maha menyembuhkan itu Tuhan. Iya, Ini metode ikhtiar. iya. Yang Seperti itu sebenarnya. saya melihat mengamati cerita-cerita yang kita tadi itu terkait Babalia, syair, dendangan, musik, keperhatian pemerintah. Kan begitu toh? Iya. Kan ini budaya Babalia ini sudah lama. Toh, kenapa tidak dicoba dibuatkan Iya, dibuatkan ini diangkat menjadi sebuah tradisi? seni. Tradisi seni di suku Kaili kan? Iya, khususnya di Lembah Palu. Khususnya Lembah Palu. Karena saya dari semua yang kita pernah amati tuh, mulai seni-seni tarian apa di Sulawesi Tengah ini, Babalia ini kayaknya jarang sekali terdengar, jarang sekali ditampilkan secara nasional misalnya. Atau di misalnya Hut Sulteng lah, Iya. jarang itu ditampilkan itu. Kita ambil contoh macam Deronya Poso kan. Dero Poso. Ya. Dero Poso itu kan awalnya kan dari hanya tarian biasa. Iya. Itu kan ritual sebenarnya Dero Poso itu. Oh ya. Iya, itu ritual sebenarnya. Ritual. Kemudian dimodifikasi jadi tarian seni. tarian seni. seni. Karena nilai seninya Ditonjolkan. Ya. Saya kira kalau Balia dibikin seperti itu, Bisa. nilai seninya kita tonjolkan. Jangan ritualnya kita tonjolkan. Itu lebih kaya nilai Lebih seni. kaya. Lebih kaya. Akan Karena ada banyak lebih variatif dia. Iya, lebih banyak variatif Iya. dendangnya, Iya. serulingnya. Karena dari satu jenis saja sudah beda syair-syairnya kan? Iya. Iya. Penyembuhan beda, pemanggilan itu kan sudah Pengembalian sudah lagi, tiga itu kan? Iya. 3. Kalau ini misalnya budaya ini diangkat untuk dimodifikasi, dia punya secara dendangan atau syair musik, ini kan bisa menjadi salah satu patron untuk Sulawesi Tengah sebenarnya itu. Cuma yang saya perhatikan sampai sekarang Itu belum ada. enggak, pemerintah ini kayak anti dengan Babalia. Karena mungkin Kan takut begitu. dianggap siriknya ini Om ya. Ya. Artinya begini. Khusus masyarakat Lembah Palu dan sekitarnya. Setelah periode masuknya Islam, Iya. sudah mulai ada semacam perlawanan terhadap bagaimana ritual Bali ini supaya bisa dihilangkan seperti itu. Tapi saya pikir agak susah mau dihilangkan karena apa? Itu sudah melekat sekali dengan kebudayaannya orang Kaili. Iya. Ya, agak susah mau dihilangkan. Hanya yang perlu kita kembangkan sekarang, bagaimana ini bisa nilai seninya yang kita tonjolkan. Iya. Seninya itu yang kita tonjolkan. Ini sebenarnya dia punya nilai jual sebenarnya. Iya. Dia punya nilai Dia jual. punya nilai jual. Hanya mungkin perlu komitmen kita. Ya. Komitmen bersama. Ya, komitmen masyarakat, Ya. komitmen pegiat Babalia Ya. dan pemerintah. Ya. Kita mau bikin seperti apa? Harus seperti itu. Harus dibikin seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita kemas dengan nilai seni yang ada, ini punya nilai jual sebenarnya. Punya nilai jual. Itu bisa dijadikan muatan lokal di tingkatan sekolah-sekolah. Iya. Dalam sanggar-sanggar seni. Iya. Misalnya kalau ini yang kan, karena kan kita kemarin tuh dalam situasi hal ini, kalau di daerah sini, Iya. apa ada ndak pegiat kayak macam misalnya tradisi tarian Babalia ini? Ada. Khusus di Wombo ini? Ada. Ada. Dan pernah ndak disampaikan ke pihak pemerintah Kabupaten Nunggala? Kalau selama ini mungkin belum. Belum. Kan. Cuman yang kemarin-kemarin kan Kota Palu kan pernah bikin. Iya. Macam yang periode yang lalu-lalu kan. Oh, yang 2016 Kota Palu. 2018 yang kemarin pas sebelum jalan sudah terjadi peristiwa kemarin kan. Iya. Itu sebenarnya tujuan pemerintah Kota Palu begini sebenarnya itu nilai seni yang ditonjolkan. Nilai seninya. Yang ditonjolkan seperti itu. Bukan nilai mistisnya. Iya, bukan mistisnya. Hanya yang pemahaman kita datang ke sana untuk melihat mistisnya. Sebenarnya tidak. Karena begini, saya kalau melihat juga patronnya tuh dari semua budaya-budaya tuh, misalnya tari ronggeng. Iya. Tari ronggeng itu kan biar bagaimanapun syair Jawa.
dan punya penyembahan-penyembahan dalam syairnya. Tapi ini bisa diangkat sebagai seni loh di daerahnya. Iya. Kenapa ini misalnya Babalia yang punya tarian, syair, nada, kenapa tidak bisa? Itulah. Nah, sedangkan Babalia ini sebelum masuk, belum merdeka barangkali. Belum Belum, ada. masih Belanda barangkali. Masih Belanda. Cita-cita kemerdekaan belum ada. Belum bilang lahir tadi, barangkali Soekarno. apa, jenis yang terakhir tadi adat yang pakai gitar itu tahun berapa? Sekitar 70-an. Bang. 70 Oh, sama Pak Soeharto. Waktu itu Indonesia baru berapa puluh Iya. tahun. Iya, itu yang menjadi kenapa enggak di minimal lah begini. Di sejarah kebudayaan, sekolah-sekolah lah diajarkan tentang Babalia ini toh. Ya, Diperkenalkan bahwasanya Sulawesi Tengah punya tradisi. yang menulis tentang jenis Babalia itu ada berapa jenis, maknanya seperti apa. Iya. Tapi yang saya mau tanya ini Om, dalam apa disebutnya? Sando, ketua adat yang melaksanakan Babalia itu. Sando yang pemimpin ritualnya. Pemimpin ritual. Iya, Sando. Itu proses, misalnya sandonya meninggal, proses regenerasinya itu seperti apa dia? Itu kan tidak sembarang orang jadi Sando. Ya, tidak ini kan sembarang, ada tadi Om bilang makna dari syair itu hanya Sando yang pahamnya. Iya. Itu prosesnya bagaimana dia? Nah, begini, kalau misalnya Sandonya sudah, katakanlah Sando sudah pensiun misalnya kan. Iya. Sudah tidak mampu lagi dia ini bikin ritual. Itu biasanya dari keturunannya yang dicari ini. Oh, berarti dia regenerasinya Regenerasinya berdasarkan dari keturunan. Iya, karena begini. Orang mau jadi Sando itu harus ada syarat yang harus dipenuhi dulu. Apa semua dia syaratnya Om, kalau Yang pertama sudah berapa ekor kambing dia kata ditombak. Oke. Kan ditombak. 1, 2, 3. Itu minimal 3 baru bisa dia Ini ditombak secara apa dia nih? Secara ritual. ritual. Oh, saya kira ritual. macam berburu ataupun Tidak. apa. Pada saat dia bikin ritual, Iya. dia bikin ritual, istilahnya ada satu kegiatan Babalia ini dibikin. Iya. Ritual itu dia masuk dalam ritual itu, sekaligus dia dipersiapkan untuk Sando. Itu 3 kali dibikin, baru dia bisa sama dengan kayak dokter begitu kan, mesti ujiannya dulu baru dapat. Nah, suruh magang dulu dia kan begitu. Iya. Magang dulu baru dia dapat kan. Iya, baru dia dapat gelarnya. Gelar dokternya. Ya, sama juga seperti itu. Ya 3 kali dulu dia. Artinya ini berarti sama dengan ujian proposal, ujian hasil, ujian oh, skripsi. seperti itu. Baru dia dinyatakan lulus. So, saya pikir ini Om toh yang bisa masuk jadi Sando ini bisa dari masyarakat awam. Misalnya saya bukan keturunan ini, tahu bukan keturunan dari Sando ini misalnya. Tapi saya niat untuk Mau jadi Sando. mau jadi Sando ini misalnya. Syaratnya Harus berarti bisa di luar dari keturunan, yang Bisa. penting dia sudah penuhi syarat. sudah penuhi syarat. Syaratnya itu macam dia sudah berapa kali kan seperti itu. Berapa kali sudah ikut dalam ritual dan sudah berapa kali dia melakukan apa tadi menombak Kambing. kambing tadi. Ini kalau di Sando ini berarti di Lembah Kaili ini ada ratusan Sando. Ada ratusan Sando. Dan Sando ini macam-macam. Sando Balia Tampilangi itu lain. Tampilangi lain. Iya, selain Berarti Sandonya tidak ada Sando yang bisa menguasai semua. Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti dia hanya memang terkhusus Iya. Kalau Sando penyembuhan hanya khusus penyembuhan. Begitu. Atau Sando khusus hasil panen. Tidak seperti itu. Artinya begini, ini kan tingkatan Balia kan beda-beda. Iya. Ada tingkatan tadi. Tingkatan Balia Bone itu kan paling rendah kan? Iya. Balia Bone. Itu Sandonya lain. Sandonya lain. Sandonya lain karena dia penguasaannya masih yang biasa-biasa. Belum pada tahap Tapi sesama Sando ini baku tahu tidak? baku tahu, malah bersaing antara Sando. Bersaing. Iya. Sesama Sando ini Iya, bersaing sama Sando. untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi. Iya. Kalau di sini ada Sando yang paling tinggi. ada. Ada. Ada Sando yang kalau tidak bisa Sando yang satunya, coba yang Sando yang ini. Nah, ini yang lebih bagus. Ada pemahaman seperti itu kan? Ada seperti itu. Jadi di antara Sando A, B, C, D, E ini bisa saja mereka bersaing. Tapi ada Sando yang hanya menguasai satu saja. Ada yang dia menguasai sampai 2, ada yang sampai 3 dia kuasai. Tapi kalau untuk secara keseluruhan tidak ada. Tidak ada. Untuk closing statement ini Om, Ya. dalam pembahasan budaya Kaili dalam Balia ini, apa yang Om ingin Ya, sampaikan? mungkin Baik itu kepada para pemerintah, Sando, kepada pemerintah, atau kepada anak-anak kayak gitu generasi generasi.
Saya kira begini, Bali ini adalah merupakan salah satu warisan budaya dari leluhur kita. Janganlah kita beranggapan kita arahkan ini generasi-generasi kita yang akan datang ini untuk lebih ke arah ritual mistis. Tapi bagaimana kita arahkan ini generasi yang ke depan ini, mereka paham sebenarnya warisan leluhur ini. Tapi bagaimana mereka maknai bahwa nilai seninya ini yang perlu kita tonjolkan ke depan, nilai seni. Kita generasi berikutnya barangkali mereka ini berpikir untuk bisa menghasilkan nilai jual nanti Iya. untuk nilai jual dari Bali ini, sehingga orang-orang luar yang datang ke Sulawesi Tengah untuk menilai tampilan seni, orang cari dulu mana Bali ini. Padahal ini sama-sama ritual. Sama-sama ritual. Dero Dero ritual, itu ritual sebenarnya. Balia ritual Nah. juga kan? Dero sekarang kan sudah modifikasi. Ya, Kalau yang saya tahu Dero tidak seperti itu. Dero awal-awal tidak seperti itu. Sekarang sudah lebih modif, lebih modern karena sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih sekarang kan. Iya. Padahal tidak seperti itu. Pakai gong juga itu Dero. Pakai gimba juga, gendang juga. Dan mutar-mutar juga. oh bisa itu barangkali. Oh, Iya. kecuali Balia ini mengikuti Dero sudah. Nah, bisa Pakai elektron, bisa campur musik Oke. DJ. Baik, jadi di akhir ini kita berharap seluruh masyarakat Ya. itu memandang dan mencintai Balia Hmm. itu sebagai sebuah karya Karya seni, seni. sebagai kekayaan budaya Ya. kita di Tanah Kaili, jadi bukan sebagai hanya sebatas mistis. Iya. Ya. Itu yang kemudian kita berharap pemerintah mendorong Ya. mengangkat harkat dan martabatnya masyarakat Kaili melalui budaya Balia. Ya. Kalau saya sih untuk pemerintah kan, karena Iya. kita akan di Desa Wombo ini, Iya. toh, di Desa Wombo. Dan di Desa Wombo ini termaksud banyak ini Om ya, yang masih mempercayai keyakinan tentang Masih Balia. banyak, masih banyak. Nah, sebenarnya ini PR untuk Pemkab Donggala. Toh, Oke. bagaimana mengangkat Balia ini bukan hanya secara ritual, Ya, tapi bagaimana mengangkat tradisi Balia, khususnya di Desa Wombo ini, dijadikan satu lembaga seni. ya, Kan begitu toh? Nah, sebenarnya kalaupun misalnya pemerintah Kabupaten Donggala nonton, insya Allah ini, harapannya kami cuma itu. Coba datang ke Wombo, lihat tradisi Babalia ini, angkat angkat menjadi seni seni budaya. Siapa tahu saja bisa memperkenalkan Donggala lewat Babalia, melalui Babalia. toh mengangkat nama Donggala lagi. Oke? Mungkin Cukup sekian ya karena pembahasan sudah kita. sore juga. Sudah sore ini. sudah jatuh matahari dong. Kita orang ini terima kasih banyak nih Om. Sudah Sama-sama. dikasih waktunya. Mungkin tadi ini sementara cabut rumput menggali sawah atau mau ambil makanan kambing ini Ya. sudah kita orang tahan tadi. Oke, terima kasih banyak Om. Mungkin sampai di situ saja. Oke. Tutup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, tetap di seotak. Oke, kameramen. Cut dulu